Hello everyone, my name is Margareta Mendonca from PPN and I would like to present my biology assignment about sexual disorder or sex variety in humans. Happy watching! The concept of sexual disorders. Sex is a need that also requires a fulfillment in which human coping expressive sexual impulsive into a highly varied form of sexual behavior. A sexual disorder is a circumstance where one chooses an unnatural sex object. It can be occurred with animals, with young children as object, sex, or with whom they have been sexually abused. It's a rare creature. It could be social environments, traumas, or genetic disorders. Konsep seksual. Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan yang dalam hal penyalurannya manusia mengekspresikan dorongan seksual ke dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi. Kelainan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang memilih objek seks yang tidak wajar. Misalnya, memilih binatang, mayat, anak-anak kecil sebagai objek seks, atau suka disakiti saat berhubungan seks. Kelainan ini didapat sejak kecil, bisa dari lingkungan pergaulan, akibat trauma, atau kelainan genetika. Next, sexual disorders. There are some of sexual disorders. The first is fetishism. Fetishism is dispensed desires for sex with inanimate objects. The second, transvestism, is using women's clothing. And the third, pedophiles. Berikut kita masuk pada gangguan seksual. Gangguan seksual yang pertama adalah fetishisme, yaitu menyalurkan hasrat seksual dengan benda mati. Yang kedua adalah fetishisme transvestik, yaitu penggunaan pakaian wanita sebagai pelampiasan hasrat birahi. Dan yang ketiga adalah pedofilia, yaitu terangsang dengan anak kecil di bawah umur. Next, cell reproduction. Reproduction, or to be called to develop, is one of the characteristics of living creatures who sustains their kind and number. Whereas the meaning of cell reproduction is the process of multicellular and multicellular organism unicellular. As for the purpose below, which cells are reproduced is among other things can be described as follows. On unicellular organism, it is the way for these organisms to preserve their species, while on multicellular, cellular division organism cause the growth of development of organism producing gamete cells for genetic reproduction. Yang berikut adalah reproduksi sel. Reproduksi atau disebut juga dengan berkembang adalah salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya dan jumlahnya. Sedangkan arti reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler. Adapun di bawah ini merupakan tujuan reproduksi sel, yakni pada organisme uniseluler adalah cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan pada organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme, menghasilkan sel-sel gamet untuk reproduksi secara genetik. Cell reproduction has the following three types are amitosis, mitosis, and meiosis. The first, amitosis. Amitosis is a cell reproduction in which the cell divides directly without passing through the stage of cell division. The second is mitosis. The mitosis is a genomic division that has been duplicated by the cell to identical cells that come from cell division. And the last is meiosis. Meiosis is also called reduction, and as a result of prolonged reduction of chromosome from diploid to haploid in the process. Reproduksi sel dibagi menjadi 3 macam.
yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis atau pembelahan reduksi. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Sedangkan mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Dan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, dikarenakan terjadi pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2N menjadi N. Sexual reproduction. Sexual reproduction is a type of life cycle. In sexual reproduction, generation replace cell with one set of chromosome or haploid and cell with two set of chromosome or diploid. Sexual reproduction is the most common life cycle of eukaryota, such as animals and plants. Diploid cells divide into haploid cells in a process called meiosis. Two haploid cells combine into one diploid cell in the process called conception. Between conception and meiosis can result in cell division without the change in the number of chromosome. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukaryota, misalnya hewan dan tumbuhan. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. Dua sel haploid bergabung menjadi satu sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis dapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. Finally, that's all for me. Thank you for your attention. See you guys!